Gempar, seorang bule Rusia rela meninggalkan keluarganya, imannya, bahkan negaranya demi seorang pria Indonesia yang sederhana tapi beriman. Semua orang menganggap cintanya gila, tapi justru dari kegilaan itulah lahir sebuah kisah yang menggetarkan hati jutaan orang di dunia. Ketika restu tak datang dan perbedaan jadi dinding yang tinggi, apakah cinta masih bisa bertahan atau justru harus dikorbankan di antara dua dunia yang berbeda? Cerita ini dimulai di sebuah sore hangat di Ubud, Bali, tempat di mana dua jiwa asing dari dua benua yang berbeda dipertemukan oleh takdir. Ia, seorang wanita Rusia yang mencari makna hidup, dan dia, seorang pria Indonesia yang sederhana tapi penuh keyakinan. Dari sinilah perjalanan cinta yang mengubah hidup mereka selamanya dimulai. Natalia Volkova menatap jendela pesawat yang mulai berkabut oleh embun. Di luar sana, awan berlapis seperti kapas putih terbentang, menyembunyikan daratan Indonesia yang akan segera ia pijak untuk pertama kalinya. Setelah penerbangan panjang dari Moskow ke Denpasar, kepalanya berat, tapi hatinya justru berdebar tanpa alasan yang jelas. Dia datang ke Bali bukan untuk berlibur. Natalia, fotografer lepas yang bekerja untuk majalah budaya Eropa, mendapat proyek dokumentasi tentang spiritualitas di Asia Tenggara. Ia tidak tahu banyak tentang Indonesia, selain dari potongan gambar di internet dan cerita dari teman fotografernya. Negeri tropis, penuh warna, dengan orang-orang yang katanya ramah tapi sangat religius. Begitu pesawat mendarat, udara lembab langsung menyambutnya. Bau garam, keringat, dan dupa bercampur jadi satu. Bagi Natalia, ini seperti dunia baru yang sama sekali berbeda dari Moskow yang dingin dan teratur. Di luar bandara, seorang pria berkemeja putih dengan papan bertuliskan Natalia berdiri, tersenyum. "Selamat datang, Miss Natalia," katanya ramah. Logat Inggrisnya agak kaku tapi jelas. "Saya Yusuf." Natalia tersenyum kecil, mengangguk sopan. Ia tidak tahu bahwa pria sederhana di depannya itulah yang nanti akan mengubah seluruh arah hidupnya. Yusuf membawa Natalia dengan mobil sewaan menuju Ubud. Di sepanjang jalan, Natalia tak berhenti menatap keluar jendela. Sawah hijau terbentang, anak-anak berlarian tanpa alas kaki, dan para perempuan membawa sesajen di atas kepala. "Beautiful," gumamnya pelan. Yusuf melirik sekilas lewat kaca spion. "Ya, cantik, tapi kalau sudah lama di sini, kamu akan tahu yang paling indah bukan pemandangannya, tapi orang-orangnya." Natalia menoleh. "Maksud kamu?" Yusuf tersenyum tipis. "Orang sini sederhana, kadang miskin, tapi kalau ada orang susah, mereka bantu. Mereka percaya rezeki itu bukan hanya uang." Jawaban itu membuat Natalia diam beberapa detik. Dalam hatinya, ada rasa ingin tahu yang tumbuh pelan. Hari-hari berikutnya, mereka bekerja bersama. Yusuf bukan hanya sopir, tapi juga penerjemah dan penghubung antara Natalia dan warga lokal. Ia membantunya menemukan lokasi pura, ritual upacara, hingga wawancara dengan para tokoh masyarakat. Semakin lama, Natalia mulai nyaman. Yusuf orangnya tenang, tidak banyak bicara, tapi kalau berbicara selalu punya makna. Ia tidak seperti kebanyakan pria yang Natalia temui di Eropa, yang terlalu sibuk memamerkan diri. Yusuf justru membuatnya merasa aman tanpa berusaha keras. Suatu sore, setelah sesi pemotretan di desa, Natalia dan Yusuf berhenti di tepi sawah. Matahari mulai turun, warna oranye membakar langit. Natalia menatap layar kameranya. Cahaya di sini luar biasa. Yusuf duduk di batu kecil, memandang jauh ke arah gunung. Cahaya sore itu paling jujur. Dia tidak menyembunyikan apapun, katanya. Natalia tertawa kecil. "Kamu selalu punya cara aneh untuk bicara." "Bukan aneh,
Jawab Yusuf pelan. Aku cuma belajar dari alam. Alam itu guru terbaik kalau kita mau diam sebentar. Natalia menatapnya. Dalam diam, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada ketenangan, bukan seperti jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi seperti bertemu seseorang yang membuatnya tenang tanpa alasan. Hari berganti minggu, mereka semakin akrab. Yusuf sering mengajak Natalia makan di warung kecil, mengenalkan makanan lokal, nasi campur, sate lilit, es kelapa muda. Natalia terkekeh setiap kali lidahnya kepedasan. Kenapa semua makanan di sini penuh cabai? Keluhnya suatu kali, supaya hidup lebih berwarna. Jawab Yusuf sambil tertawa. Dari kebersamaan itu, percakapan mereka mulai menyentuh hal-hal yang lebih dalam. Suatu malam, saat mereka duduk di pantai Sanur menunggu bulan naik, Natalia bertanya, "Kamu percaya Tuhan?" Yusuf menatap laut. "Percaya. Kalau tidak, mungkin aku sudah gila menghadapi hidup." "Kenapa kamu bilang begitu?" "Karena hidup kadang berat. Tapi aku percaya Tuhan tidak pernah kasih ujian di luar kemampuan manusia." Natalia diam. Kata-kata itu terasa asing tapi menenangkan. Dalam hidupnya, ia sudah lama tidak percaya pada hal semacam itu. Baginya, Tuhan hanya konsep yang jauh. Seperti bintang, indah tapi tak bisa digapai. Malam itu, angin laut bertiup pelan dan Natalia menatap Yusuf lama. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Suatu pagi, Natalia memutuskan untuk memotret upacara keagamaan di sebuah pura kecil. Yusuf ikut menemani. Saat Natalia asyik memotret, tiba-tiba ia terpeleset di tangga batu dan kameranya jatuh. Yusuf langsung sigap menahan tubuhnya. "Kamu baik-baik saja?" "Ya," jawab Natalia dengan napas terengah. "Tapi kameraku." Lensa kameranya retak. Natalia duduk di lantai pura, wajahnya frustrasi. Proyeknya bisa gagal tanpa alat itu. Yusuf hanya diam sebentar, lalu berdiri. "Ayo, kita perbaiki di bengkel kamera teman saya." "Tenang, semua pasti ada jalan." Mereka akhirnya memperbaiki kamera di Denpasar. Natalia sempat meminta Yusuf pulang dan tidak menunggu. Tapi pria itu menolak. "Kalau aku pergi, siapa yang bantu kamu makan siang?" katanya ringan. Natalia terdiam. Tidak banyak orang yang memperlakukannya dengan sabar seperti ini. Ia terbiasa hidup mandiri, tapi Yusuf membuatnya merasa bahwa bergantung pada seseorang bukan kelemahan. Beberapa hari kemudian, Natalia harus kembali ke Jakarta untuk melanjutkan dokumentasi. Sebelum berangkat, mereka duduk di kafe kecil di Ubud. Suasana senja menenangkan, hanya terdengar suara jangkrik dan motor lewat sesekali. "Aku tidak tahu kapan bisa kembali lagi," kata Natalia perlahan. "Proyekmu sudah selesai?" tanya Yusuf. "Hampir, tapi aku ingin menulis artikel tambahan tentang keyakinan, tentang kenapa orang Indonesia begitu kuat dalam hal agama." Yusuf tersenyum. "Kalau kamu mau tahu jawabannya, jangan hanya menulis, jalani." Natalia menatapnya, tidak paham sepenuhnya. "Maksud kamu?" "Coba tinggal di desa, lihat cara orang berdoa. Bukan karena takut neraka, tapi karena cinta pada Tuhan. Di situ kamu akan mengerti." Kata-kata itu menempel di benak Natalia, bahkan setelah ia terbang ke Jakarta. Ia mulai menulis, tapi pikirannya terus kembali ke suara Yusuf. Pria itu seperti membuka ruang dalam dirinya, yang selama ini tertutup. Beberapa minggu berlalu, Natalia kembali ke Bali untuk menyelesaikan liputan tambahan. Ia tidak memberitahu Yusuf sebelumnya, ingin membuat kejutan. Saat tiba di pasar Ubud, ia melihatnya sedang membantu seorang pedagang tua menata dagangan. Natalia tersenyum dan mendekat. "Kamu tidak berubah," katanya dari belakang. Yusuf menoleh, terkejut, lalu tertawa. Natalia, aku kira
kamu sudah lupa Bali. Sulit melupakan tempat ini, jawab Natalia. Terlalu banyak kenangan. Hari itu, mereka berjalan menyusuri pasar. Natalia bercerita tentang rencananya kembali ke Rusia bulan depan. Yusuf tidak banyak bicara, tapi dari sorot matanya ada sesuatu yang berat. Malamnya, di tepi sawah, mereka duduk berdua lagi. Natalia menatap langit gelap yang penuh bintang. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku takut pulang, katanya pelan. Takut kenapa? Karena aku merasa aku akan kehilangan sesuatu yang penting di sini. Yusuf menatapnya lama. Kadang Tuhan mempertemukan dua orang bukan untuk selamanya, tapi untuk saling mengubah hidup. Natalia tersenyum pahit. Dan kamu mengubah hidupku, Yusuf. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi kamu membuatku ingin menjadi orang yang lebih baik. Yusuf menunduk. Hatinya bergetar, tapi ia tahu batasnya. Natalia bukan dari dunianya. Ia orang asing, dengan kehidupan, budaya, dan keyakinan yang berbeda. Tapi di balik semua perbedaan itu, Yusuf merasakan sesuatu yang suci, bukan sekadar cinta, tapi ketenangan yang sulit dijelaskan. Malam itu, Natalia menatap Yusuf dengan mata yang sedikit berkaca. Kalau suatu hari aku pergi, kamu akan ingat aku? Yusuf tersenyum lembut. Kalau aku lupa kamu, berarti aku juga lupa belajar bersyukur. Natalia tertawa kecil. Kamu dan kata-katamu selalu aneh. Bukan aneh, cuma jujur. Mereka tertawa pelan bersama. Namun di balik tawa itu, keduanya tahu sesuatu telah berubah. Hubungan mereka bukan lagi sekadar kerja atau persahabatan. Ada rasa yang tumbuh pelen-pelen, halus, tapi dalam. Malam semakin larut, lampu-lampu sawah padam satu persatu. Natalia menatap Yusuf lama sebelum berkata pelan, "Yusuf, kalau cinta ini salah di mata dunia, apa kamu masih akan bertahan?" Pria itu terdiam lama sebelum menjawab. Kalau cinta itu mengajarkan kita untuk jadi manusia yang lebih baik, aku yakin Tuhan tidak akan menganggapnya salah. Kalimat itu menggantung di udara, di antara dua hati yang mulai takut kehilangan satu sama lain. Dan disitulah, tanpa mereka sadari, kisah besar mereka baru saja dimulai. Hari-hari Natalia di Bali berubah jadi rutinitas yang aneh tapi menenangkan. Ia bangun pagi, mendengar suara ayam, berjalan ke warung kopi kecil di depan penginapan, dan melihat anak-anak berangkat sekolah tanpa alas kaki. Sesuatu dalam dirinya mulai berubah tanpa ia sadari. Dulu, hidupnya di Moskow penuh ambisi dan kesibukan. Ia terbiasa berpacu dengan waktu, mengejar proyek, menghadiri pameran, dan minum kopi di kafe mahal. Tapi di Bali, hidup terasa lebih lambat, lebih sederhana. Dan di tengah kesederhanaan itu, Yusuf hadir seperti bayangan yang tak pernah jauh. Mereka tidak pernah mengaku sedang dekat, tapi orang-orang desa sudah tahu. Itu bulenya Yusuf. Begitu kata orang-orang yang melihat mereka sering berjalan bersama. Yusuf hanya tersenyum, sementara Natalia malu-malu, tapi diam-diam ia menikmati perhatian itu. Suatu sore, Natalia duduk di beranda penginapan, mengedit foto di laptop. Yusuf datang membawa 2 gelas es kelapa muda. "Kerjanya jangan lupa istirahat," katanya ringan. Natalia menutup laptopnya. "Aku tidak bisa berhenti memotret. Rasanya setiap sudut di sini ingin aku abadikan. Karena kamu lihat pakai hati," jawab Yusuf. Natalia menatapnya. "Kamu selalu bilang hal-hal seperti itu, seolah kamu sudah tua dan bijak." Yusuf tertawa. "Mungkin aku memang tua di dalam hati." "Berapa umur kamu, Yusuf?" 30. Natalia mengangguk. "Aku 27. Jadi, kamu lebih tua." Pantas suka menasihati. Mereka tertawa bersama. Tapi di balik tawa itu, ada kehangatan yang mulai tumbuh. Sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Beberapa minggu kemudian, Natalia harus pergi ke Lombok
untuk liputan singkat. Sebelum berangkat, Yusuf memberinya kalung kecil berbentuk daun perak. Supaya kamu ingat Bali, katanya sederhana. Natalia memegang kalung itu lama. Terima kasih. Terima kasih. Tapi kamu tahu aku akan balik lagi kan? Yusuf mengangguk. Walau dalam hatinya, ia tak yakin. Ia tahu, dunia Natalia berbeda. Wanita itu bisa saja pergi dan tidak pernah kembali. Seperti turis lain yang singgah sebentar lalu menghilang. Tapi ia tidak berani mengungkapkan perasaannya. Selama di Lombok, Natalia merasa aneh. Ia memotret pantai, gunung, dan wajah orang-orang lokal. Tapi semuanya terasa hambar. Ada sesuatu yang hilang. Malam-malamnya sunyi, dan ia mulai menyadari bahwa ia merindukan suara Yusuf, nada tenangnya, caranya menatap, dan humornya yang sederhana. Natalia tidak tahu apakah itu cinta, tapi perasaan itu nyata. 2 minggu kemudian, Natalia kembali ke Bali. Yusuf menjemputnya di bandara tanpa banyak bicara, tapi senyumnya cukup untuk membuat Natalia merasa seperti pulang. Dalam perjalanan, Natalia mencoba mencairkan suasana. Kamu tidak tanya aku, bagaimana di Lombok? Kalau kamu senang, berarti baik-baik saja. Natalia menatapnya sejenak. Kamu tahu, kadang aku ingin kamu lebih banyak bicara. Kamu terlalu tenang. Yusuf tersenyum kecil. Kadang diam lebih jujur daripada kata-kata. Natalia mendesah pelan. Tapi dalam diam, kalimat itu justru membuat hatinya bergetar. Hari itu, mereka mampir ke sebuah desa tempat upacara keagamaan Hindu berlangsung. Natalia memotret warga yang membawa persembahan bunga ke pura. Yusuf berdiri agak jauh, menghormati jalannya upacara. Seorang warga tua menatap Natalia, lalu berkata kepada Yusuf, "Istrimu cantik sekali." Yusuf kaget. Bukan Pak, kami teman kerja." Warga itu hanya tertawa kecil. "Kalau begitu, cepat dijadikan istri. Takdir tidak datang 2 kali." Natalia tidak mendengar percakapan itu. Tapi Yusuf diam saja setelahnya. Kata-kata si bapak tua menggema di kepalanya lebih lama dari yang ia kira. Malamnya, Natalia dan Yusuf makan di warung tepi jalan. Di antara suara kendaraan dan lampu jalan yang redup, Natalia berkata tiba-tiba, "Yusuf, kamu pernah jatuh cinta?" Pertanyaan itu membuat Yusuf berhenti menyuap nasi. Ia menatap Natalia, lalu tersenyum pelan. Semua orang pernah, tapi tidak semua cinta bisa dimiliki. Natalia menatapnya lama. "Kamu bicara seperti orang yang menyembunyikan sesuatu." "Tidak, aku cuma belajar menerima." Hening beberapa saat. Natalia kemudian berkata, "Di Rusia, orang jatuh cinta begitu mudah. Mereka bertemu, berkencan, lalu mungkin berpisah. Tapi kamu selalu terlihat hati-hati. Karena bagi kami," jawab Yusuf perlahan, "cinta bukan hanya tentang 2 orang. Cinta juga tanggung jawab pada Tuhan, pada keluarga, pada masa depan." Natalia terdiam. Kata-kata itu terasa berat, tapi jujur, ia tidak terbiasa dengan pandangan seperti itu. Dalam pikirannya, cinta adalah kebebasan. Tapi di depan Yusuf, cinta tampak seperti janji yang sakral, sesuatu yang tidak main-main. Hari-hari berlalu, mereka semakin dekat, tapi juga semakin bingung. Yusuf mulai menjaga jarak. Sementara Natalia justru semakin ingin mendekat. Suatu sore, Natalia datang ke rumah Yusuf tanpa memberitahu. Rumah itu sederhana, berdinding kayu dan berlantai semen. Yusuf sedang menyiapkan makanan untuk ibunya yang sakit. Natalia berdiri di depan pintu. Agak canggung. "Aku cuma mau lihat kamu." Yusuf menoleh, kaget tapi tidak marah. "Kamu tidak seharusnya datang sendirian ke rumah laki-laki di sini." Natalia mengerutkan kening. "Kenapa? Aku cuma bertamu." "Bukan begitu adatnya," jawab Yusuf lembut. "Orang bisa salah paham." Natalia tertawa kecil.
negaramu terlalu banyak aturan. Bukan aturan, tapi cara menjaga kehormatan. Balas Yusuf, tenang. Kata-kata itu membuat Natalia terdiam. Ia merasa seperti anak kecil yang baru dimarahi. Tapi di balik itu, ia juga merasa Yusuf berbeda. Tidak seperti pria yang hanya berpikir pendek. Yusuf punya nilai yang ia hormati. Meskipun kadang sulit dimengerti, beberapa hari setelah kejadian itu, Natalia mendapat telepon dari ibunya di Rusia. "Natalia, kau masih di Indonesia?" Suara ibunya terdengar dingin. "Ya, Bu, aku masih bekerja. Kau terlalu lama di sana." Kami mulai khawatir. "Kau tahu, tempat itu penuh hal aneh." Natalia menarik napas. "Aneh? Bagaimana?" "Ibu mendengar kau dekat dengan orang lokal." "Itu benar." "Itu benar." Natalia terdiam. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan. "Dia temanku." "Tidak lebih." "Tolong jangan membuat kami malu, Natalia." Suara ibunya meninggi. "Kau tahu siapa dirimu. Jangan jatuh pada orang yang tidak selevel." Natalia menutup telepon tanpa berkata banyak. Dadanya sesak. Ia tahu keluarganya tidak akan mudah menerima perbedaan. Tapi mendengar kalimat itu langsung dari ibunya membuat hatinya retak. Malam itu, ia berjalan ke pantai dan duduk sendirian. Yusuf datang menyusul setelah mendapat pesan singkat darinya. "Kamu kenapa?" tanya Yusuf. "Orang tuaku tidak suka aku di sini." "Karena aku?" Natalia menggeleng. Tapi air matanya menetes. "Karena mereka tidak mengerti. Bagiku kamu baik, Yusuf. Tapi baginya kamu hanya orang asing dari dunia lain." Yusuf menunduk. Ia tahu, cepat atau lambat, hal ini akan terjadi. "Natalia, aku tidak ingin kamu terluka karena aku." "Terluka?" Natalia menatapnya tajam. "Aku justru merasa hidup sejak mengenalmu. Kamu membuat aku melihat dunia dengan cara baru." Yusuf menatap laut. "Tapi kalau cinta ini membuatmu kehilangan keluargamu, apakah itu masih benar?" Natalia terdiam. Kalimat itu menusuk hatinya. Ia tidak punya jawaban. Beberapa hari kemudian, Natalia harus kembali ke Jakarta untuk pertemuan dengan editor. Mereka berpisah di bandara dengan suasana aneh. Tidak ada pernyataan cinta, tapi keduanya tahu perasaan itu ada. Sebelum pergi, Natalia berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi tolong jangan lupakan aku." Yusuf tersenyum samar. "Kalau Tuhan menulis kita di buku takdir, sejauh apapun pergi, kita akan bertemu lagi." Natalia memandang wajah Yusuf lama. Ia ingin memeluknya, tapi menahan diri. Pesawat pun berangkat, meninggalkan Yusuf di bandara dengan tatapan kosong. Dalam hatinya, Yusuf tahu cinta itu nyata, tapi ia juga sadar bahwa dunia mereka berbeda. Sementara, di kursi pesawat, Natalia memandangi kalung daun perak di lehernya dan bertanya dalam hati, apakah cinta bisa bertahan melawan dunia yang tidak ingin kami bersama? Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Natalia. Sejak kepulangannya ke Rusia, pikirannya tidak pernah tenang. Ia kembali ke apartemennya di Moskow, membawa banyak kebingungan. Di satu sisi, hatinya penuh dengan kenangan tentang Yusuf, tatapannya yang lembut, kesederhanaannya, dan caranya membuat Natalia merasa diterima apa adanya. Tapi di sisi lain, bayangan wajah orang tuanya, terutama ibunya, membuatnya merasa bersalah. Ibunya, Elena, adalah wanita yang keras dan sangat religius. Sejak kecil, Natalia sudah diajarkan tentang batas-batas yang tidak boleh dilanggar, termasuk soal keyakinan dan pernikahan. Jadi ketika Natalia menyebut nama Yusuf, ibunya langsung bereaksi. "Orang Indonesia itu Muslim kan?" tanya Elena dengan nada penuh kekhawatiran. Natalia mengangguk pelan. Natalia, kamu tahu, ini tidak bisa," bentaknya. Suaranya meninggi. Natalia menunduk.
ia tidak berani menatap ibunya. Ayahnya, Sergei, hanya diam di kursinya sambil membaca koran. Namun wajahnya terlihat tegang. Rumah yang biasanya tenang berubah dingin dan penuh ketegangan. "Dia orang baik, Mama," kata Natalia dengan suara gemetar. "Dia tidak memaksa aku untuk ikut agamanya, tapi dia orang yang beriman. Dan aku belajar banyak dari dia." Lena menghela napas panjang. "Kau terlalu naif. Orang seperti dia hanya akan membawamu menjauh dari keluarga dan dari Tuhanmu." Ucapan itu menancap dalam hati Natalia. Malam itu, ia menangis lama di kamarnya. Tapi di balik air mata, ia sadar cintanya pada Yusuf bukan sekadar perasaan sesaat. Ia merasakan sesuatu yang lebih dalam, ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara itu, di Indonesia, Yusuf juga sedang berjuang. Sejak Natalia pulang, ia mencoba tetap berkomunikasi lewat pesan dan video call. Tapi, setiap kali Natalia bercerita tentang tekanan dari keluarganya, Yusuf hanya bisa terdiam. Ia tahu hubungan mereka tidak mudah. Suatu malam, Yusuf pergi ke masjid kecil dekat rumahnya di Yogyakarta. Ia duduk di serambi, menatap lampu-lampu kota yang mulai redup. "Ya Allah," ucapnya lirih, "jika dia bukan yang terbaik untukku, tolong kuatkan aku untuk melepaskannya. Tapi kalau dia adalah takdirku, maka berilah kami jalan." Doa itu sederhana, tapi penuh makna. Ia tahu, cinta tanpa restu keluarga bisa menjadi ujian besar. Namun dalam hatinya, Yusuf yakin ketulusan tidak akan pernah salah arah. Beberapa minggu berlalu, Natalia mencoba menjalani hari-harinya di Rusia seperti biasa. Tapi semua terasa hambar. Ia tetap bekerja, tetap bertemu teman-teman. Namun pikirannya terus melayang ke Indonesia. Sampai suatu hari, ia memutuskan untuk mengambil cuti dan kembali ke Bali tanpa memberitahu orang tuanya. Ketika Yusuf melihatnya datang di depan rumah kontrakannya di Denpasar, ia terkejut. "Natalia, kamu balik?" katanya. Tak percaya. Natalia tersenyum lemah. "Aku tidak bisa terus begini, Yusuf. Aku harus mendengarkan hatiku." Yusuf menatapnya lama. Ada kebahagiaan, tapi juga kekhawatiran. "Aku senang kamu datang. Tapi kamu tahu, ini tidak akan mudah. Orang tuamu. Biarkan aku yang bicara pada mereka nanti," potong Natalia dengan tegas. Beberapa hari mereka habiskan bersama dengan suasana penuh campuran antara bahagia dan waspada. Yusuf tetap menjaga jarak, berusaha tidak melampaui batas. Ia tahu Natalia masih mencari arah hidupnya, tapi Natalia justru makin yakin. "Yusuf, aku ingin mengenal lebih jauh tentang agamamu," katanya suatu malam. Yusuf terdiam. Ia tidak ingin dianggap memaksakan, tapi ia juga tak bisa menolak. "Aku bisa ajarkan, tapi hanya kalau kamu benar-benar mau, bukan karena aku," jawabnya. Natalia tersenyum lembut. "Aku tahu, aku melakukannya untuk diriku sendiri." Hari-hari berlalu, dan Natalia mulai sering ikut Yusuf ke masjid. Awalnya hanya duduk diam di pojokan, mendengarkan ceramah yang diterjemahkan oleh Yusuf dengan bahasa Inggris sederhana. Tapi lama-kelamaan, ia mulai membaca, bertanya, dan bahkan ikut belajar mengaji huruf hijaiyah. Di tengah perubahan itu, cinta mereka tumbuh semakin dalam. Namun badai besar belum berlalu. Suatu pagi, Natalia mendapat panggilan video dari ibunya. "Natalia, di mana kamu? Kenapa kamu tidak memberi kabar selama sebulan?" Suara Elena terdengar panik, sekaligus marah. Natalia gugup. "Aku di Bali, Ma." "Bali? Dengan siapa?" "Dengan Yusuf." Wajah ibunya langsung memerah. "Natalia, kamu gila. Kamu tahu, apa yang kau lakukan itu memalukan keluarga." Air mata Natalia jatuh. "Aku hanya ingin hidup dengan tenang, Ma. Aku ingin bahagia." "Bahagia? Bahagia?"
Dengan orang asing, dengan orang yang bahkan tidak seiman. Natalia menahan napas, lalu berkata pelan, "Aku sedang belajar tentang Islam, Ma." Suasana di seberang layar langsung hening. Wajah ibunya berubah pucat. Dan dalam beberapa detik, panggilan itu terputus. Natalia menatap layar ponselnya lama. Yusuf datang menghampiri. Menepuk bahunya lembut. "Tidak apa-apa," katanya menenangkan. Tapi Natalia tahu, mulai saat itu, jarak antara dirinya dan keluarganya semakin lebar. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Natalia resmi mengucap 2 kalimat syahadat di hadapan Yusuf dan beberapa teman masjid. Ia menangis bahagia, namun juga sedih. Yusuf menatapnya dengan mata berkokek-kokaka. "Sekarang kamu sudah jadi bagian dari kami, Natalia," kata seorang ustaz lembut. Natalia mengangguk. Air matanya jatuh. "Aku merasa seperti pulang." Namun malam itu, Yusuf tidak bisa tidur. Ia tahu konsekuensinya berat. Ia mencintai Natalia. Tapi kini mereka harus menanggung beban baru. Kehilangan keluarga Natalia dan pandangan sinis sebagian orang di sekitarnya. Tetangga-tetangga mulai berbisik. Ada yang mengatakan Yusuf hanya mencari perhatian. Ada yang menuduh Natalia masuk Islam karena cinta. Tapi Yusuf tetap diam. Ia memilih sabar, biarkan waktu yang membuktikan, katanya pada diri sendiri. Beberapa bulan kemudian, Natalia menerima kabar bahwa ibunya jatuh sakit. Ia segera memutuskan untuk pulang. Yusuf mendukung. "Walau hatinya berat, kamu harus temui ibumu, Nat. Apapun yang terjadi, dia tetap ibumu." Sesampainya di Moskow, suasana di rumah berubah dingin. Ibunya terbaring di ranjang. Wajahnya lemah. Natalia duduk di sisi tempat tidur, menggenggam tangan ibunya. "Ma, aku minta maaf. Aku tidak ingin membuat Mama sedih." Elena menatap putrinya lama. Air mata menetes dari ujung matanya. "Kamu masih anakku, Natalia. Tapi aku belum bisa menerima keputusanmu." Natalia terisak. Ia tahu itu belum berarti restu. Tapi setidaknya bukan kebencian lagi. Malam itu, sebelum tidur, ia menatap salju yang turun di luar jendela dan berdoa dalam hati. "Ya Allah, aku hanya ingin membuat semuanya damai. Beri aku kekuatan." Beberapa bulan kemudian, Natalia kembali ke Indonesia. Ia datang dengan semangat baru dan wajah yang lebih tenang. Yusuf menyambutnya di bandara, menatapnya dengan senyum lega. "Apa mama kamu sudah membaik?" "Sedikit," jawab Natalia. "Dan aku rasa mungkin suatu hari nanti dia akan mengerti." Yusuf mengangguk pelan. "Kita jalani pelan-pelan ya." Natalia tersenyum. "Ya, cinta ini tidak butuh tergesa. Tapi aku tahu, ini bukan akhir dari perjuangan." Mereka berjalan berdampingan keluar dari bandara, menatap langit sore yang oranye keemasan. Di tengah semua luka dan perbedaan, mereka berdua tahu satu hal, bahwa cinta sejati bukan tentang seberapa mudah dijalani, tapi seberapa kuat mereka bertahan dalam setiap ujian. Pagi itu di Yogyakarta, udara masih terasa sejuk. Di halaman kecil sebuah rumah sederhana, Yusuf menatap langit dengan perasaan campur aduk. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya, hari pernikahannya dengan Natalia. Tapi di balik senyum yang ia paksakan, hatinya penuh kecemasan. Natalia berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya putih sederhana dengan kerudung lembut yang membingkai wajahnya. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya menyimpan banyak hal. Tidak ada keluarganya yang hadir, tidak ada ayah yang menuntunnya, tidak ada ibu yang memeluknya sebelum akad dimulai. Hanya Yusuf, beberapa sahabat masjid, dan 2 orang saksi. "Apakah kamu siap, Nat?" tanya Yusuf pelan. Natalia menatapnya dan tersenyum. "Aku sudah siap sejak hari aku memilihmu, Yusuf." Kalimat itu membuat dada Yusuf sesak. Ia tahu, di balik senyum Natalia ada luka yang besar. Tapi mereka sudah sepakat. Cinta ini tidak boleh berhenti. Hanya karena dunia menolak, upacara akad nikah
berlangsung sederhana, hanya tikar yang digelar. Beberapa bunga kertas menghiasi sudut ruangan, dan aroma dupa bercampur wangi melati memenuhi udara. Yusuf duduk bersila, mengucapkan ijab kabul dengan suara bergetar. Saksi dan ustaz mengucapkan sah dengan mantap. Air mata Natalia jatuh perlahan. Ia tidak bisa menahan haru ketika Yusuf menatapnya dan mengucap doa pendek dalam bahasa Arab yang belum sepenuhnya ia pahami. Tapi satu hal yang ia tahu, sejak detik itu mereka resmi menjadi suami istri. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tak lama setelah akad selesai, ponsel Natalia bergetar. Sebuah pesan masuk dari kakaknya di Rusia. "Kamu sudah menghancurkan keluarga kami. Mama tidak ingin melihatmu lagi." Natalia terdiam lama menatap layar itu. Yusuf melihatnya, lalu memegang tangan istrinya pelan. "Aku tahu ini sulit, tapi kamu tidak sendirian sekarang." Natalia hanya mengangguk. Air matanya tak berhenti mengalir. Beberapa hari setelah pernikahan, kehidupan mereka dimulai dengan sederhana. Yusuf bekerja sebagai penerjemah lepas dan guru bahasa Indonesia untuk ekspatriat. Natalia mulai mengajar bahasa Inggris di sebuah lembaga kecil. Rumah kontrakan mereka mungil, tapi hangat. Namun di luar sana, pandangan masyarakat tidak selalu ramah. Beberapa tetangga memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Sebagian dengan curiga. "Bule masuk Islam pasti karena laki-laki itu," bisik seorang ibu di warung. "Kasihan Yusuf, nanti ditinggal juga," sahut yang lain. Yusuf mendengarnya suatu hari saat membeli sayur. Ia hanya diam, tidak membalas. Tapi di dalam hati, ia merasakan perih yang dalam. Natalia juga mulai merasakan tekanan. Di tempat kerjanya, beberapa rekan bule dari Eropa menatapnya aneh. "Kau benar-benar menikah dengan pria lokal?" tanya salah satu dari mereka. "Apa kau yakin dia bukan hanya ingin visa atau uangmu?" Natalia hanya tersenyum getir. "Cinta tidak butuh alasan ekonomi," jawabnya tenang. Tapi malamnya, ia menangis di bahu Yusuf. "Kenapa semua orang sulit percaya kalau cinta bisa sesederhana ini?" katanya, lirih. Yusuf mengusap rambutnya, karena mereka belum pernah merasakannya. Waktu berjalan, meski sulit, mereka mencoba menjalani kehidupan baru dengan sabar. Yusuf sering mengantar Natalia belajar agama di masjid perempuan. Kadang, mereka pergi bersama ke pantai Parangtritis di sore hari, hanya untuk melihat matahari tenggelam dan mengingat alasan kenapa mereka berjuang sejauh ini. Namun ujian belum selesai. Suatu hari, Natalia mendapat telepon dari Rusia. Ibunya, Elena, dikabarkan kembali sakit dan dirawat di rumah sakit. Natalia panik. "Yusuf, aku harus ke sana," katanya dengan mata basah. Yusuf mengangguk cepat. "Kamu harus temui ibumu. Aku bantu cari tiket." Beberapa hari kemudian, Natalia berangkat sendirian ke Rusia. Ia berjanji akan segera kembali. Tapi yang menunggu di sana bukan hanya ibunya yang sakit, juga keluarga besar yang marah dan kecewa. Ketika Natalia tiba di Moskow, suasana rumah keluarganya sangat tegang. Kakaknya, Andrei, menatapnya tajam di depan pintu. "Kau masih punya muka untuk kembali ke sini?" katanya, dingin. Natalia menunduk. "Aku datang untuk Mama." Di dalam kamar, ibunya terbaring lemah, wajahnya pucat, matanya sayu. Natalia duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. "Ma, aku pulang," ucapnya pelan. Elena membuka mata perlahan. Air mata menetes di sudut matanya. "Aku tidak sangka kau datang." "Mama tetap ibuku," jawab Natalia sambil terisak. Beberapa hari Natalia merawat ibunya tanpa bicara banyak. Tapi diam-diam, ibunya memperhatikan. Natalia kini lebih lembut, lebih sabar, dan selalu menenangkan ketika orang lain marah. Ada ketenangan baru di wajahnya, sesuatu yang dulu tidak dimilikinya. Suatu malam,
Ibunya akhirnya bertanya pelan. "Kau bahagia dengan dia?" Natalia menatap ibunya, lalu mengangguk pelan. "Aku bahagia, Ma. Dia memperlakukanku dengan hormat. Aku belajar banyak dari dia. Tentang cinta, tentang sabar, dan tentang Tuhan." Ibunya hanya terdiam, menatap lenggit-lenggit kamar. Malam itu, saat Natalia keluar dari ruangan, ibunya menangis. Tapi kali ini, bukan karena marah, melainkan karena mulai memahami sesuatu yang selama ini ia tolak. 2 bulan kemudian, Natalia kembali ke Indonesia. Yusuf menjemputnya di bandara dengan wajah penuh rindu. Ketika melihat istrinya turun dari pesawat, ia langsung memeluknya. "Bagaimana, Mama?" "Bama?" tanyanya. Natalia tersenyum samar, belum sepenuhnya menerima. Tapi dia bilang, "Kalau kau bahagia, itu cukup bagiku." Yusuf menatapnya haru. "Itu berarti restu sedang datang perlahan." Natalia mengangguk, menatap langit sore yang cerah. "Aku percaya, Yusuf, Allah sedang menuntun semuanya ke arah yang baik." Namun di balik ketenangan itu, ujian baru muncul. Ekonomi mereka mulai goyah. Yusuf kehilangan proyek besar karena kliennya membatalkan kontrak. Natalia hanya mendapat gaji kecil dari tempatnya mengajar. Beberapa kali mereka harus menunda bayar kontrakan dan menahan lapar. Suatu malam, ketika listrik rumah padam karena tagihan belum dibayar, Natalia duduk di lantai sambil menyalakan lilin. "Yusuf, aku tidak menyesal, tapi aku takut," katanya lirih. Yusuf menatapnya, menahan emosi. "Aku tahu, Nat. Tapi kita tidak sendiri. Aku percaya akan ada jalan." Malam itu mereka saling berpegangan tangan dalam diam. Dan benar saja, beberapa minggu kemudian, seorang teman Yusuf menawarkan kerja sebagai pemandu wisata khusus turis Rusia. Karena Natalia bisa bahasa Rusia, mereka berdua mulai bekerja sama. Yusuf jadi pemandu, Natalia jadi penerjemah. Dari situlah perlahan hidup mereka mulai membaik. Mereka belajar sesuatu. Cinta bukan hanya tentang kebersamaan di saat senang, tapi tentang bertahan di saat susah. Suatu hari, di akhir tahun, Natalia menerima panggilan video dari ibunya. "Selamat ulang tahun, Natalia," kata Elena dengan senyum lembut. "Aku ingin kau tahu, meski aku tidak sepenuhnya mengerti keputusanmu, aku bangga kau menemukan kedamaian." Natalia menatap layar itu dengan air mata mengalir. "Terima kasih, Ma. Aku doakan Mama juga selalu sehat." Setelah panggilan itu berakhir, Yusuf mendekat dan memeluk Natalia dari belakang. "Itu restu, Nat," katanya pelan. "Restu yang datang dengan sabar." Natalia tersenyum, menatap foto kecil mereka berdua yang tergantung di dinding rumah. Hari-hari berikutnya, kehidupan mereka mulai stabil. Mereka tak punya banyak harta, tapi cukup untuk hidup dengan damai. Di setiap salat, Yusuf selalu berdoa agar cinta mereka tetap dijaga. Natalia pun mulai aktif membantu di komunitas sosial, mengajar anak-anak miskin bahasa Inggris. Suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah sambil minum teh, Natalia berkata pelan, "Yusuf, dulu aku pikir kebahagiaan datang dari kemewahan, dari dunia yang besar. Tapi ternyata kebahagiaan itu sederhana, seperti sore ini." Yusuf tersenyum. "Dan aku pikir cinta hanya tentang memiliki. Tapi ternyata cinta itu tentang saling menjaga." Mereka saling bertatapan, lalu tertawa kecil. Matahari tenggelam perlahan, meninggalkan warna jingga di langit. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi untuk saat ini, mereka tahu satu hal. Mereka telah memenangkan perjuangan mereka, melawan jarak, perbedaan, dan penolakan dunia. Dan di balik kesederhanaan itu, mereka tahu cinta mereka bukan kebetulan. Itu takdir yang ditulis dengan air mata, doa, dan keyakinan.
3 tahun sudah berlalu sejak pernikahan Yusuf dan Natalia. Kini mereka tinggal di rumah kecil di pinggiran Sleman, Yogyakarta. Rumah itu sederhana, berdinding bata ekspos, dan dipenuhi tanaman hijau yang dirawat Natalia setiap pagi. Di dinding ruang tamu tergantung beberapa foto kenangan, pernikahan mereka, perjalanan ke Bali, dan satu foto Natalia bersama ibunya di Rusia yang akhirnya datang berkunjung 2 tahun lalu. Kehidupan mereka terlihat tenang, tapi seperti kebanyakan pasangan, tidak selalu mulus. Yusuf masih bekerja sebagai pemandu wisata untuk turis asing, sementara Natalia membuka kursus bahasa Inggris kecil di rumah. Muridnya kebanyakan anak kampung dan beberapa turis yang ingin belajar percakapan. Natalia telah berubah banyak. Ia kini mengenakan kerudung dengan nyaman, tak lagi canggung seperti dulu. Ia fasih membaca doa pendek dan mulai menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran. Namun, di balik ketenangan itu, kadang-kadang rasa rindu kepada keluarganya di Rusia datang diam-diam. Suatu malam, Natalia duduk di teras sambil memandangi bulan. Yusuf datang membawa 2 cangkir teh hangat. "Kamu kelihatan sedih, Nat," katanya pelan. Natalia menatap langit. "Aku hanya rindu Mama. Walau kami sudah berdamai, aku tetap merasa jauh." Yusuf duduk di sampingnya. "Kau sudah berjuang sejauh ini. Mamamu tahu kau bahagia." Natalia tersenyum tipis. "Iya, tapi tetap saja ada bagian di hatiku yang kosong." Mereka terdiam beberapa saat, mendengarkan suara jangkrik malam. Hubungan mereka kuat, tapi bukan tanpa goyah. Perbedaan budaya dan kebiasaan masih sering menimbulkan gesekan kecil. Cara bicara, pandangan soal waktu, bahkan makanan. Tapi mereka belajar satu hal. Pernikahan bukan tentang mencari siapa yang benar, melainkan bagaimana sama-sama belajar memahami. Beberapa bulan kemudian, Yusuf mendapat kabar gembira. Natalia hamil. Ia tidak bisa menahan air mata ketika dokter mengonfirmasi berita itu. "Serius, Dok, kami akan punya anak," katanya dengan suara gemetar. Natalia tertawa sambil menatap layar USG. "Iya, Yusuf, kita akan jadi orang tua." Hari-hari berikutnya dipenuhi kebahagiaan. Yusuf lebih rajin bekerja, sementara Natalia mulai menjaga kesehatannya. Ia sering membaca buku tentang kehamilan dan mendengarkan lantunan ayat suci. Setiap malam, Yusuf membacakan doa di perut istrinya. Namun seperti biasa, kebahagiaan besar sering datang bersama ujian. Memasuki bulan ke-6, kehamilan, Natalia mulai sering merasa lemas dan pusing. Dokter menduga ada gangguan pada tekanan darahnya. "Kamu harus banyak istirahat," kata dokter. "Kehamilanmu cukup sensitif." Yusuf menjadi lebih protektif. Ia mengurus hampir semua pekerjaan rumah, dari memasak sampai mencuci. Tapi karena beban kerja yang tinggi, tubuhnya mulai kelelahan. Beberapa kali ia jatuh sakit tanpa sempat istirahat. Suatu malam, ketika Yusuf sedang menyapu halaman, Natalia keluar membawa selimut kecil. "Kamu kerja terus, nanti malah kamu yang sakit," katanya lembut. Yusuf tersenyum. "Aku cuma ingin semuanya aman. Aku tidak mau kamu kenapa-kenapa." Natalia memeluknya dari belakang. "Kita tidak harus sempurna, Yusuf. Kita hanya harus saling menjaga." Bulan berganti. Kehamilan Natalia memasuki bulan ke-8. Tapi kondisinya makin memburuk. Ia sering pingsan tiba-tiba. Dokter menyarankan agar ia dirawat inap. Yusuf panik, tapi ia tetap berusaha tegar di depan Natalia. "Yusuf," katanya suatu malam di rumah sakit, "kalau nanti sesuatu terjadi padaku, kamu jangan sedih. Jangan bicara begitu," potong Yusuf cepat. "Kamu dan bayi kita akan baik-baik saja." Natalia tersenyum lemah. "Aku tidak takut mati, Yusuf. Aku hanya takut meninggalkanmu sendirian." Yusuf menggenggam tangannya erat. "Aku tidak akan sendirian. Kamu selalu di sini." Ia menepuk dada kirinya.
Air mata Natalia menetes. Mereka saling diam. Hanya suara detak monitor jantung bayi yang terdengar di ruangan itu. Hari persalinan datang lebih cepat dari perkiraan. Dini hari, Natalia merasakan kontraksi hebat. Yusuf segera membawanya ke rumah sakit. Ia menunggu di depan ruang bersalin dengan jantung berdebar keras. Waktu terasa berjalan sangat lambat. 2 jam, 3 jam, hingga akhirnya dokter keluar. "Selamat Pak Yusuf," katanya tersenyum. "Istri Anda selamat. Bayi perempuan Anda juga sehat." Yusuf langsung sujud syukur di lantai rumah sakit. Air matanya tak terbendung. Saat ia masuk ke ruang bersalin, Natalia sudah terbaring lemah, tapi tersenyum bahagia sambil memeluk bayi mungil mereka. "Lihat, Yusuf, dia mirip kamu," katanya pelan. Yusuf memandang bayi itu lama. "Nama siapa?" Natalia tersenyum. "Aku ingin menamainya Aisyah, biar dia tumbuh kuat dan lembut, seperti makna namanya." Yusuf mencium kening istrinya. "Aisyah, selamat datang di dunia, Nak." Beberapa minggu kemudian, rumah kecil mereka dipenuhi suara bayi. Natalia benar-benar menikmati perannya sebagai ibu. Ia sering tertawa saat Yusuf belajar mengganti popok dengan canggung. Mereka tampak bahagia, seolah segala kesedihan telah berlalu. Namun kebahagiaan itu lagi-lagi diuji. Natalia mulai sering mengalami sesak napas dan kelelahan berlebihan. Dokter menyarankan pemeriksaan lanjutan. Setelah serangkaian tes, hasilnya mengejutkan. Natalia mengidap gangguan jantung bawaan yang memburuk pasca melahirkan. Dia harus menjalani perawatan jangka panjang. Kata dokter, kemungkinan sembuh ada, tapi prosesnya berat. Yusuf terdiam. Dunia seakan berhenti berputar. Ketika ia memberitahu Natalia, wanita itu hanya tersenyum lemah. "Aku sudah diberi kesempatan besar, Yusuf. Aku bisa menikah denganmu, mengenal Tuhan, dan melahirkan anak yang sehat. Itu sudah lebih dari cukup." Yusuf menatapnya dengan mata basah. "Jangan bicara seperti itu, Nat. Aku tidak siap kehilangan kamu." Natalia menatap wajah suaminya lama. "Kalau nanti aku tidak ada, jangan hidup dalam kesedihan. Didik Aisyah jadi anak yang baik. Itu cukup." Yusuf memeluknya erat, tak mampu berkata-kata. Beberapa bulan berlalu. Kondisi Natalia naik turun, tapi semangatnya tetap kuat. Ia tetap mengajar anak-anak kampung dari rumah. Meski hanya duduk di kursi, ia sering mengajak Aisyah melihat buku bergambar dan menceritakan kisah Nabi. Suatu sore, Natalia duduk di teras, memandangi Yusuf dan Aisyah bermain bola kecil di halaman. Ia tersenyum bahagia. "Ya Allah," bisiknya, "terima kasih sudah memberiku kehidupan yang penuh makna, meski tidak panjang." Malam itu, setelah menidurkan Aisyah, Natalia memanggil Yusuf. "Yusuf, aku ingin kamu janji," katanya lembut. "Janji apa?" "Kalau aku pergi nanti, jangan ubah apapun di rumah ini. Biarkan semua seperti sekarang, karena disinilah hatiku selalu pulang." Yusuf menggenggam tangannya erat. "Aku janji, Nat, tapi jangan pergi dulu." Natalia tersenyum. "Aku akan bertahan selama yang aku bisa." Beberapa minggu kemudian, di suatu pagi yang cerah, Yusuf bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Ia melihat Natalia masih tidur di ranjang sambil memeluk Aisyah. Tapi ketika ia mencoba membangunkannya, Natalia tak bergerak. Wajahnya tenang, seolah sedang tertidur lelap. Yusuf memanggil namanya pelan, lalu keras, tapi tak ada jawaban. Detik itu juga ia tahu Natalia telah pergi dengan damai. Suasana rumah hening. Yusuf memeluk tubuh istrinya sambil menangis keras. Aisyah menangis di pelukannya, seolah ikut merasakan kehilangan. Hari itu menjadi hari tergelap dalam hidup Yusuf. Tapi di tengah kesedihan, ia menemukan kekuatan yang pernah diajarkan Natalia, sabar dan syukur. Pemakaman berlangsung sederhana, diiringi doa dari tetangga dan teman-teman masjid. Yusuf berdiri di samping makam,
memandang nisan yang bertuliskan Natalia Yusuf, Miu, 1993, a 2025. Novi air matanya jatuh, tapi bibirnya tersenyum. Kamu sudah pulang, Nat. Aku akan jaga Aisyah seperti janjiku tahun berlalu. Aisyah tumbuh menjadi anak manis, cerdas, dan penuh kasih. Ia sering bertanya tentang ibunya. Abi, mama orang Rusia itu seperti apa? Yusuf tersenyum. Mama kamu orang paling berani yang pernah Abi kenal. Dia datang dari jauh hanya untuk cinta dan keyakinan. Setiap kali mereka berdua berdoa di masjid, Yusuf selalu membisikkan doa untuk Natalia. Kadang ia menatap langit sore dan merasa sioliola Natalia masih ada. Lewat angin yang lembut, lewat tawa Aisyah, lewat ketenangan yang selalu mengisi rumah kecil mereka. Cinta mereka tidak berakhir di makam. Cinta itu tetap hidup, berubah bentuk menjadi kekuatan, menjadi iman, menjadi pengingat bahwa keajaiban bisa datang dari dua hati yang mau berjuang bersama, walau berasal dari dua dunia yang berbeda. Dan di setiap langkah Yusuf membesarkan Aisyah, ada satu kalimat yang selalu terngiang di hatinya. Cinta bukan tentang siapa yang kamu pilih, tapi siapa yang kamu perjuangkan sampai akhir. Hari-hari terasa berat sejak kabar pernikahan Yusuf dan Natalia tersebar di media sosial. Foto sederhana mereka di depan penghulu lokal di Jakarta menjadi bahan pembicaraan di kampung halaman Yusuf. Telepon dari keluarga berdatangan, sebagian marah, sebagian hanya diam, tapi penuh kecewa. Yusuf tahu hari itu pasti datang. Hari ketika ia harus menanggung konsekuensi dari pilihannya, tapi ia tidak menyangka akan secepat ini. Natalia melihat gelagat Yusuf yang murung sejak pagi. Ia duduk di tepi ranjang sambil menatap laki-laki itu yang terus menatap layar ponsel dengan ekspresi tegang. Keluargamu marah? Ya, tanya Natalia pelan. Yusuf mengangguk pelan tanpa menatapnya. Mereka kaget, Nat. Aku belum sempat menjelaskan semuanya. Natalia menggenggam tangan Yusuf. Kalau kamu mau, aku ikut. Aku ingin mereka tahu. Aku tidak ingin memisahkanmu dari keluargamu. Yusuf menatapnya lama, lalu mengangguk. Kita akan ke sana besok. Perjalanan ke kampung halaman Yusuf di Jawa Barat berlangsung dengan suasana diam. Natalia menatap keluar jendela mobil, memandangi hamparan sawah dan pegunungan yang hijau. Indonesia baginya indah. Tapi hari itu, keindahan itu terasa jauh. Ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi orang tua Yusuf. Ia hanya berharap bisa diterima, atau setidaknya didengar. Ketika mobil mereka berhenti di depan rumah sederhana dengan dinding bata dan halaman luas, Natalia menahan napas. Yusuf menatap rumah itu dengan mata yang menerawang. Aku besar di sini, katanya pelan. Natalia mencoba tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Ayah Yusuf duduk di teras, menatap mereka dari kejauhan. Wajahnya datar, tapi matanya tajam. Ibunya berdiri di dapur, berpura-pura sibuk, tapi jelas terlihat gelisah. Yusuf menunduk hormat, memberi salam. Assalamualaikum, Bu, Pak. Ayahnya menjawab singkat, sementara ibunya tidak menoleh. Natalia berdiri di belakang, kaku dan canggung, lalu ikut memberi salam dengan logat asing. Mereka masuk ke ruang tamu yang sederhana. Udara di dalam terasa berat. Setelah beberapa menit hening, ayah Yusuf membuka suara. Jadi, ini perempuan yang kamu pilih? Tanyanya datar. Yusuf menatapnya dan mengangguk. Iya, Pak. Ini Natalia. Kami sudah menikah. Ibunya spontan menoleh. Menikah? Menikah tanpa restu orang tua? Suaranya meninggi. Kamu pikir apa, Yusuf? Kami ini siapa buatmu? Bukan begitu, Bu. Yusuf berusaha tenang. Aku hanya ingin memastikan semuanya berjalan baik dulu. Aku tidak ingin membuat kalian malu. Tapi ibunya menatap Natalia dengan pandangan dingin. Dan kamu, anakku bilang, kamu ingin belajar Islam ya? Belajar itu bukan berarti main-main dengan agama.
ini bukan tentang cinta saja. Natalia menunduk. Ia tidak bisa banyak bicara. Bahasa Indonesianya masih terbata. Ia hanya berkata lirih, "Saya cinta Yusuf. Saya mau belajar, tapi butuh waktu." Ayah Yusuf menatapnya cukup lama, lalu berkata, "Nak, kami tidak benci kamu, tapi kami tidak bisa menerima pernikahan ini selama keyakinan kalian berbeda. Kalau kamu sanggup-sunggah, tunjukkan dengan hati, bukan kata." Natalia menatap lantai. Air matanya jatuh tanpa suara. Yusuf ingin memeluknya, tapi ia tahu itu bukan waktunya. Mereka pergi dari rumah itu sore harinya, tanpa satupun kata perpisahan dari ibunya. Hanya tatapan dingin yang menyesakkan. Dalam perjalanan pulang, Natalia terdiam lama. Di tengah keheningan mobil, ia berkata pelan, "Aku tidak menyalahkan mereka, Yusuf. Aku hanya ingin mereka percaya bahwa aku benar-benar mencintaimu." Yusuf menatapnya dan berkata lirih, "Mereka akan percaya, Nat. Suatu hari nanti." Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Natalia mulai belajar Islam dari seorang ustazah yang Yusuf kenal. Perempuan itu sabar mengajarinya desar-desar iman, doa, dan arti cinta dalam pandangan agama. Natalia mencatat semua dengan rapi di buku kecil. Kadang ia menangis karena takut tidak cukup baik. Yusuf selalu menenangkannya. "Tidak ada yang memaksa, Nat. Tuhan melihat niatmu." Tapi di balik ketenangan itu, Yusuf sendiri tersiksa. Setiap kali menelpon rumah, ibunya hanya menanyakan satu hal, "Kapan kamu sadar, Nak?" Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya berdoa agar hati ibunya lembut suatu hari nanti. Beberapa bulan kemudian, kabar buruk datang dari Rusia. Ibu Natalia jatuh sakit dan kondisinya kritis. Natalia panik. Ia ingin pulang, tapi juga takut. Yusuf memeluknya. "Pergilah, Nat. Temani ibumu. Aku di sini menunggu." Natalia kembali ke Moskow dengan hati yang berat. Di bandara, Yusuf menatap punggungnya yang menjauh dengan perasaan hampa. Setelah pesawat lepas landas, Yusuf berdiri lama di depan jendela, berbisik dalam hati, "Ya Allah, jaga dia." Hari-hari tanpa Natalia terasa kosong. Yusuf bekerja di bengkel seperti biasa, tapi pikirannya sering melayang. Setiap malam, ia membaca pesan dari Natalia. Kadang mereka video call, kadang hanya saling kirim foto kegiatan. Tapi di balik senyum Natalia, Yusuf tahu ada beban besar yang ia tanggung di sana. Beberapa minggu kemudian, Natalia mengirim pesan panjang. "Yusuf, aku sudah bicara dengan ayahku. Dia masih menolak. Tapi aku ingin tetap berjuang. Bukan untuk membuktikan sesuatu, tapi untuk diriku sendiri." Yusuf membaca pesan itu berulang kali. Ia meneteskan air mata. Ia tahu perjuangan Natalia tidak mudah. Waktu berjalan. Hingga suatu malam, ponsel Yusuf berdering. Wajah Natalia muncul di layar. Kali ini berbeda. Ia mengenakan kerudung sederhana. Wajahnya basah oleh air mata. Tapi senyum itu begitu tulus. "Yusuf," katanya pelan, "hari ini aku mengucapkan syahadat. Aku melakukannya bukan karena tekanan siapapun. Aku hanya ingin mengenal Tuhan yang membuatmu begitu kuat mencintaiku." Yusuf terdiam lama, lalu meneteskan air mata. "Alhamdulillah, Nat. Kamu tidak tahu seberapa besar kebahagiaan ini untukku." Natalia tersenyum sambil menatap Yusuf di layar. "Aku ingin pulang, Yusuf. Aku ingin memulai hidup baru bersamamu tanpa rasa takut." 2 bulan kemudian, Natalia benar-benar kembali ke Indonesia. Kali ini bukan sebagai turis, bukan sebagai tamu, tapi sebagai istri yang siap menata hidup. Yusuf menunggunya di bandara dengan setangkai bunga melati. Saat Natalia keluar dari pintu kedatangan, mereka saling menatap lama. Tak ada kata-kata, hanya air mata dan senyum lega. Dunia seakan berhenti sejenak ketika mereka saling berpelukan.
Beberapa hari setelah itu, Yusuf memutuskan membawa Natalia ke kampung lagi. Ia tahu, waktunya mempertemukan dua hati yang dulu berjarak. Natalia gugup, tapi ia siap. Kali ini, ia mengenakan kerudung, berbaju sederhana, dan membawa sedikit aleh-aleh dari Rusia. Ketika mereka sampai, ibunya Yusuf menyambut dengan wajah datar. Tapi Natalia maju, menunduk hormat, lalu mencium tangan ibu Yusuf sambil berkata pelan, "Assalamualaikum, Ibu. Saya Natalia, saya sudah memeluk Islam. Saya datang untuk meminta maaf dan memohon doa restu." Suasana hening. Yusuf menatap ibunya dengan mata penuh harap. Lalu perlahan, air mata turun di pipi wanita tua itu. Ia meraih tangan Natalia, menggenggamnya erat. "Nak, Ibu tidak marah lagi. Ibu hanya takut kehilangan anak laki-laki Ibu. Tapi kalau kamu sudah memilih jalan Allah, maka kamu juga anak Ibu sekarang." Natalia tidak bisa menahan tangis. Ia memeluk tangan ibu Yusuf lama sekali. Sementara Yusuf berdiri di belakang, menunduk dan meneteskan air mata. Ayah Yusuf datang mendekat dan menepuk bahu anaknya. "Jagalah dia baik-baik, Yusuf. Kau sudah memilih dengan iman. Semoga Allah memberkahi rumah tanggamu." Hari itu menjadi hari yang tidak akan pernah mereka lupakan. Setelah semua pertengkaran, air mata, dan doa, akhirnya restu itu datang. Bukan karena mereka memaksa, tapi karena waktu dan keikhlasan membuka hati yang tertutup. Beberapa tahun kemudian, Natalia dan Yusuf tinggal di Bandung. Mereka membuka usaha kecil, sebuah kafe dengan nuansa Indonesia dan Rusia. Di dindingnya tergantung foto pernikahan mereka. Sederhana, tapi penuh makna. Natalia belajar bahasa Indonesia dengan lancar, sementara Yusuf kadang menggoda dengan logat Rusia yang lucu. Suatu sore, Natalia menulis sesuatu di buku catatannya. Yusuf menatap penasaran. "Kamu nulis apa?" tanya Yusuf. "Kisah kita," jawab Natalia sambil tersenyum. "Aku ingin orang tahu bahwa cinta yang dijaga dengan doa tidak akan kalah oleh perbedaan." Yusuf tersenyum, lalu menggenggam tangan istrinya. Dan semoga mereka juga tahu, restu orang tua dan restu Tuhan harus diperjuangkan, bukan dilawan. Mereka saling berpandangan, lalu tertawa kecil. Di luar, matahari mulai tenggelam di balik gedung. Suara azan maghrib berkumandang pelan. Natalia menatap Yusuf dan berkata lirih, "Aku dulu tidak percaya takdir, tapi sekarang aku tahu Tuhan mempertemukan kita bukan untuk menguji, tapi untuk menguatkan." Yusuf tersenyum, lalu mencium punggung tangannya. "Dan aku bersyukur kamu datang ke hidupku, Nat." Malam itu, mereka menutup hari dengan doa bersama. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi perbedaan yang menakutkan. Hanya dua hati yang akhirnya tenang setelah melewati badai panjang. Cinta mereka bukan lagi sekadar kisah tentang perjuangan, tapi tentang keyakinan bahwa jika cinta dibangun di atas iman dan kesabaran, maka tidak ada yang mustahil. Dan di sanalah kisah Yusuf dan Natalia berakhir. Bukan dalam kesedihan, tapi dalam kedamaian yang mereka temukan bersama. Kadang, cinta tidak datang untuk membuat hidup mudah. Cinta datang untuk menguji seberapa kuat kita bertahan, seberapa dalam kita percaya, dan seberapa tulus kita mencintai tanpa pamrih. Yusuf dan Natalia sudah membuktikan bahwa restu Tuhan tak pernah datang lebih cepat atau lebih lambat. Ia datang di waktu yang paling tepat, ketika hati sudah siap untuk menerimanya. Karena cinta yang sejati bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, tapi siapa yang paling sabar menunggu dalam doa. Dan ketika cinta berpadu dengan iman, tak ada perbedaan yang bisa memisahkan dua jiwa yang sudah ditakdirkan bersama. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini. Jangan lupa tinggalkan doa terbaik untuk Yusuf dan Natalia di kolom komentar.